Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggambar garis pada kartesius. Ada 3 soal yang akan saya jelaskan di sini. Gambarlah garis L melalui titik P min 3,5 yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kemudian yang nomor 2, gambarlah garis T melalui D min 2,5 yang tidak tegak lurus sumbu X dan juga tidak tegak lurus sumbu Y. Kemudian nomor 3, gambarlah 3 garis yang berpotongan sumbu X dan Y, jadi motong sumbu X sama Y, serta melalui Q 2, min 7. Oke, saya kasih batas dulu. Yang pertama, sumbu X sama sumbu Y itu ada yang tanya, apakah ada aturan untuk menggambar garis sumbu? Ada. Aturannya yang pertama, nah ini yang vertikal itu adalah sumbu Y. Kemudian yang horizontal itu sumbu ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, kemudian perpotongannya adalah titik O. O itu 0,0 lah, 0,0 di situ. Itu aturan yang pertama yang harus dipahami ya. Dan ini tegak lurus, saling tegak lurus. Lalu urutannya dari O atau 0,0 ke kanan ini dia X-nya 1 positif, kemudian dia 2, 3, 4, 5, dan ini jaraknya harus sama. Nah, skalanya harus sama. 6 dan seterusnya. Sedangkan ke atas, meskipun nggak sama dengan X ini boleh, misalkan satunya di sini boleh. Tapi ke sininya harus sama. 2 gini. Nah, tapi kan nampaknya memang agak kurang bagus ya, disamakan aja. Seginilah kira-kira itu untuk X-nya ini 1, 2, oh Y mas, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau ke bawah juga sama ya. Ke bawah itu min 1, min 2, ini sama jaraknya. Min 3, min 4. Kalau di buku yang kotak-kotak itu malah lebih jelas ya, lebih bagus. Kemudian ini juga jaraknya sama. Di sini dia min 1, lalu di sini dia min 2, dia min 3 di sini, kemudian min 4 dan seterusnya ya, min 5. Nah sekarang titik P min 3,5, min 3,5 berarti ini X, Y yang harus dipahami ya, ini X, ini Y. Nah itu juga ini aturan dalam kartesius, nggak boleh Y dulu baru X, bukan, tapi X itu yang di depan, Y nya belakang. X nya min 3, ini min 3. Nah sedangkan Y nya 5 itu ini. Nah kita pertemukan, kita potongkan. Nah di sini, di sini adalah titik P. Titik P nya min 3,5, min 3,5. Nah sekarang membuat garis L yang sejajar sumbu X. Sejajar itu maksudnya kalau itu pas ya, sama jaraknya, sama terus, setiap titik itu dengan sumbu X sama terus. Atau misalkan diperpanjang itu nggak bakal ketemu ya, garis L dengan sumbu X itu nggak bakal ketemu, namanya sejajar. Berarti mana dia? Melalui titik P, berarti ini. Nah berarti melalui titik ini juga 0,E ya, 0,5 X nya 0, Y nya 5. Nah ini dia yang sejajar, kita kasih tanda begini. Nah ini adalah garis L. Nah dia melalui min 3,5, sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Tegak lurus ini sumbu Y ke atas bawah, tegak lurus itu berarti dia ini 90 derajat. Nah itu namanya sejajar dan tegak lurus, garis L. Kemudian yang gambarlah garis T melalui min 2,5. Min 2,5 kita buat dulu, berarti X nya min 2, jadi ini ganti warna biru ya, ini X, ini Y. X nya min 2 berarti di sini. Kemudian Y nya 5. Nah dia di sini. Nah sama dengan yang P, tapi sebelah sininya. Yang tadi itu min 3,5, sekarang min 2,5. Nah di sini adalah titik D. Nah tapi di situ ada petunjuknya, pokoknya tidak tegak lurus sumbu X, tidak tegak lurus sumbu Y. Berarti gimana? Misalkan
Saya miringkan begini juga boleh D, yang melalui titik D. Nah, yang penting dia melalui titik D. Nah, ini adalah garis T. Bisa begitu. Atau misalkan saya lewat sini. Nah, yang penting dia tidak tegak lurus dengan ini garis T ya. Kalau yang tadi L itu cuma satu ini ya, tapi kalau T yang tidak tegak lurus sumbu X ya bisa banyak sekali ya. Pokoknya nggak tegak lurus sumbu X. Yang nggak boleh itu ke sini ya, nggak boleh. Dia akan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Atau yang ke sini pas. Ke sini nih. Nah, garis L ini nggak boleh. T pas di garis L ini nggak boleh. Kenapa? Karena akan membentuk 90 derajat dengan sumbu Y. Yang penting ada garis yang melalui D min 2,5 tidak tegak lurus sumbu X ini ya, tidak tegak lurus sumbu Y ini tidak tegak lurus. Ini juga tidak tegak lurus. Nah, itu jawabannya yang D. Nomor 2 ini ya. Nomor 2 bisa ini, bisa banyak sekali ya. Agak miring ke sini juga bisa. Nah, ini juga T bisa. Nomor 2 juga. Jadi jawabannya itu ada macam-macam. Dari teman-teman kalian itu mungkin ada yang berbeda. Yang penting intinya tidak tegak lurus sumbu Y, tidak tegak lurus sumbu X, dan melalui D min 2,5. Oke. Nomor 1 tadi itu ya, yang merah ini. Nah, yang merah cuma satu ini, nggak ada yang lain. Kemudian nomor 3, gambarlah 3 garis yang berpotongan sumbu X dan Y serta melalui Q 2,7. Q 2,7. Warna hitam sekarang ya. 2,7. 7-nya berarti di sini ya. Nah, 2,72-nya di sini. Nah, di sini Q 2,7. Yang penting motong sumbu X dan Y serta melalui Q gitu ya. Nah, macam-macam ya, bisa begini. Satu contoh, yang penting motong berarti nah, ini dia motong sumbu X, motong sumbu Y. Nah, oke ya, itu adalah garis nggak ada keterangannya ya, berarti bebas. Misalkan garis G di sini, garis G nomor 3 ini benar. 3 garis ya. Kemudian kita buat lagi di sini. Nah, ini juga benar. Ini juga garis misalkan H, garis H bisa. Yang penting memotong ini melalui Q 2,7 dan juga memotong X sama Y. Satu lagi misalkan di sini. Nah, ini juga boleh. Nah, GHI misalkan garis I di sini. Nah, 3 sudah 3. G yang ini, kemudian H ini H, kemudian I yang ini. Yang penting dia motong sumbu Y, sumbu X sama dia melalui Q. Nah, caranya seperti itu. Oke, demikian cara menggambar garis pada Cartesius. Tadi ya yang ditanyakan Cartesius misalkan kok ada aturannya? Iya, ada aturannya. Yang vertikal itu kok vertikalnya mah horizontal itu berarti sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y, perpotongannya di titik O 0,0. Kemudian ke kanan itu X-nya positif, ke kiri X-nya negatif, ke atas Y-nya positif, ke bawah Y-nya negatif dengan skala yang sama, jadi jarak-jaraknya sama. Kemudian titik itu X, Y, X dulu baru Y. Itu aturan-aturannya. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.